Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya di sini sebagai salah satu peserta MSIB di Mitra Bisa AI. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul UI UX untuk UMKM. Jadikan bisnismu menarik bagi Gen Z. Ya, pada pematerian hari ini kita akan membahas dengan 3 poin utama. Yang pertama ada pentingnya memahami UI UX untuk UMKM. Yang kedua ada cara UI UX yang baik untuk menarik Gen Z dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga ada tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan UI UX yang baik. Yang pertama itu pentingnya memahami UI UX untuk UMKM. Di era digital ini, kehadiran online menjadi kebutuhan vital bagi UMKM untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Website dan aplikasi menjadi wadah utama untuk memasarkan produk dan juga layanan UMKM. Di sini ada beberapa peran penting UI UX yang baik dalam UMKM. Yang pertama itu meningkatkan konversi pengguna. Desain yang menarik dan mudah digunakan itu akan membuat pengunjung website atau aplikasi betah berlama-lama dan terdorong untuk melakukan pembelian. Yang kedua ada navigasi yang jelas dan informasi yang mudah ditemukan akan membantu pengguna menemukan produk yang mereka cari dengan cepat dan mudah. Dan yang ketiga adalah proses checkout yang lancar yang akan meminimalisir keraguan dan juga pengguna untuk menyelesaikan pembelian. Peran penting yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu dengan cara pengalaman pengguna yang positif, itu akan membuat pelanggan puas dan ingin kembali lagi. Kemudian desain yang konsisten di seluruh platform, website, aplikasi, media sosial yang akan membangun citra brand yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Fitur yang bermanfaat dan layanan pelanggan yang baik akan membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Lanjut ke peran penting UI UX yang ketiga, yaitu menghemat biaya dan waktu. Desain UI UX yang matang akan meminimalisir kesalahan dan kebingungan pengguna, sehingga mengurangi kebutuhan akan bantuan dan juga pengeluaran dari untuk customer service. Website dan aplikasi yang mudah digunakan akan mempercepat proses pembelian sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu gimana caranya UI UX yang baik itu dapat menarik Gen Z dan meningkatkan penjualan. UMKM memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan perusahaan besar. Namun, UI UX yang baik untuk UMKM tetap bisa dicapai dengan fokus pada beberapa hal penting. Hal pentingnya itu ada 4, yaitu yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Kedua, visual yang menarik dan profesional. Ketiga, konten yang informatif dan bermanfaat. Keempat, itu kecepatan dan juga keandalan.
Yang pertama, di poin sederhana dan mudah digunakan. Itu ada prioritas informasi yang penting, terus navigasi yang jelas, kemudian tombol dengan label jelas, kemudian responsive design. Pada poin visual yang menarik dan profesional, itu ada gunakan foto dan gambar dengan kualitas yang tinggi, kemudian pilih warna dan font yang sesuai dengan brand, kemudian white space yang cukup. Pada poin ketiga, konten yang informatif dan bermanfaat, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan lugas, informasi yang dibutuhkan pengguna, kemudian sertakan call to action yang jelas. Poin keempat, ada kecepatan dan keandalan. Yang pertama itu memastikan website atau aplikasi loading dengan cepat. Yang kedua ada meminimalisir bug dan juga error. Di poin yang terakhir yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan UI UX yang baik. Meskipun UI UX yang baik sangat penting bagi UMKM, ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkannya. Yang pertama itu adanya keterbatasan sumber daya, yaitu biaya, waktu, dan juga keterampilan. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan, ada kesadaran, pengetahuan, dan sumber daya. Yang ketiga itu persaingan. UMKM bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk berinvestasi dalam UI UX. Kemudian konsumen memiliki ekspektasi yang tinggi untuk UI UX yang baik, dan UMKM mungkin kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Keempat, tantangan teknis itu membuat website atau aplikasi yang mudah digunakan di berbagai perangkat bisa menjadi suatu hal yang sulit. Kemudian menjaga website atau aplikasi agar tetap up to date dengan teknologi terbaru bisa mahal dan juga memakan waktu. Untuk pematerian cukup sampai di sini saja. Untuk teman-teman apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Makasih. Ya silahkan Mbak Cindy. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Ratika dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Qausiyah Cilacap. Di sini saya ingin menanyakan terkait ketika kita sebagai pelaku UMKM tidak menerapkan UI UX pada bisnis yang kita sedang jalankan, dampak apa sih yang akan terjadi atau kita alami terhadap bisnis kita? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cindy, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi tadi pertanyaannya itu ketika pelaku si UMKM itu tidak menerapkan UI UX pada bisnisnya, dampak apa sih yang mungkin akan terjadi pada UMKM tersebut? Mungkin kita bandingkan dulu ketika kita menerapkan UI UX pada bisnis kita, tentunya visual, konsep, target, kemudian user ataupun target marketnya itu akan lebih tertata rapi. Misal saja dalam UI UX atau user experience, kita melakukan research. Nah, di dalam situ kita dapat melakukan branding nih. Branding yang kita bisa membedakan pesaing bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Juga seperti pada tahap design thinking, pada tahap empathize, kita dapat memahami
apa yang user mau dan user butuhkan. Mungkin seperti itu Mbak Cindy. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan akhiri webinar soft skill pada hari ini. Iya, silakan Mbak Atika. Mungkin izin perkenalan, nama saya Atika Fitriani dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Izin tanya terkait apa itu perbedaan UI dan UX. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Atika. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Atika. Kalau UI itu user interface yang dimana itu lebih ke tampilan desainnya. Kalau user experience atau UX itu lebih ke dari usernya, penggunanya. Terima kasih Mbak Dea. Buat teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih semuanya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka dari saya akan mengakhiri webinar soft skill pada hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung pada room ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Semoga materi ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri roomnya ya.